Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya para mahasiswa saya aplikasi mobile. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman Kotlin. Kali ini saya akan membuat satu buah playlist khusus untuk membuat latihan CRUD ya, create, read, update, delete, yang mana sebagai backend-nya kita akan menggunakan sebuah framework PHP yaitu Coiniter 4. Jadi kita akan membuat sebuah RESTful API ya menggunakan CI Coiniter 4. Kemudian untuk front end-nya kita gunakan pemrograman Kotlin gitu ya. Jadi sebagai demonya untuk video ini kita akan coba terlebih dahulu menampilkan data, kemudian insert data. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya. Ketika jalan datanya tampil, kemudian ada pencarian data di sini. Kalau dia kosong maka datanya yang tampil adalah semuanya. Kemudian kalau misalkan kita pengen cari data berdasarkan nomor WP atau nama gitu ya, maka yang akan tampil data yang kita cari gitu ya. Kemudian di sini ada floating button, kita bisa tambahin data. Misalkan kayak gini, kemudian kita bisa pilih tanggal untuk tanggal lahir gitu ya. Kemudian klik OK, kemudian kita simpan data berhasil ditambahkan. Kemudian kalau kita kosongin ya, maka datanya muncul di sini. Baik ya teman-teman, kita akan coba buat seperti ini. Apa aja langkah yang kita lakukan? Teman-teman silakan install XAMPP. Di sini saya menggunakan Coiniter versi 4.2.1 ya, yang terbaru sekarang. Jadi teman-teman silakan install XAMPP yang minimal versi PHP-nya itu versi 7.4. Jadi silakan searching aja di Google ya. Caranya download XAMPP PHP 7.4 gitu ya. Silakan diinstal. Kalau misalkan kalian udah nginstal cuman nggak tahu gimana cara cek versi PHP-nya, ya cukup klik admin di sini. Oke, kemudian lihat di PHP info di sini, lihat versinya di sini. Kalau versi 7.4 ke atas berarti bisa digunakan. Jika sudah install XAMPP-nya, kemudian langkah selanjutnya silakan di-download Coiniter 4-nya, framework kita. Kita akan gunakan yang versi 4.2.1. Kalian boleh instalnya manual atau menggunakan Composer. Kita coba yang manual saja ya. Ini maaf bukan di sini ya. Coiniter.com, kemudian ambil yang download. Kemudian ambil yang versi 4 sebelah kiri, kemudian klik di sini. Jika sudah selesai di-download, langkah selanjutnya kalian bisa ekstrak di dalam XAMPP htdoc-nya. Jadi silakan ekstrak to di sini, kemudian kita cut, kita pindahin ke server kita. Di sini saya gunakan XAMPP 8. Kemudian kita pastekan di sini. Selanjutnya, jadi pastikan foldernya tidak ada folder di dalamnya seperti ini. Jadi pastikan di dalam folder itu langsung folder mengarah ke yang ini, public system dan sebagainya. Jadi ini ada yang salah. Silakan double klik folder di sini yang htdoc. Kemudian kita pindahkan yang folder di sini, saya cut gitu ya. Saya pindahkan di sini. Kemudian yang lama kita hapus saja. Di sini silakan di rename saja, misalkan CI4 API server gitu. Oke ya, CI4 dash API server. Nah, di sini. Kemudian silakan buka Visual Studio Code-nya ya, silakan klik kanan saja foldernya, open with code. Di Coiniter 4 untuk membuat RESTful API itu sangat mudah sekali. Cukup satu perintah terminal CLI langsung terbuat controllernya beserta fungsi-fungsinya. Jadi dia sudah menyediakan library-nya gitu atau kelasnya. Jadi langkah selanjutnya silakan rename env ini environment ya, seperti biasa yang sudah biasa membuat project menggunakan Coiniter 4 ya. Di sini tambahin titik di depannya,
Kemudian di sini line 17 silakan di rename jadi development. Kemudian silakan di bagian line 42 sampai line 45 ini kita sampai line 46 ya. Kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian database-nya silakan nanti kita buat nama database-nya misalkan CI4 API server ya, sesuaikan nama filenya saja. Username-nya root, passwordnya kosong. Ini default dari server kita untuk MySQL. Untuk tabel-tabelnya di sini saya nggak ajarkan aja ya, nggak saya ajarkan cara buat tabelnya. Kita bisa memanfaatkan PHPMyAdmin ya teman-teman. Jadi di sini saya sebenarnya sudah punya tabel. Kalau kita cek dulu ya, saya buka PHPMyAdmin. Oke, di sini saya sudah punya database-nya. Jadi teman-teman silakan create satu buah tabel ya, seperti biasa tabel mahasiswa. Yang mana tabelnya itu terdiri dari fieldnya itu MAS nomor BP, MAS nama, MAS alamat, prodi nama, dan MAS tanggal lahir. Ini di sini TGL LHR ya. Jadi saya ambil struktur aja. Oke, ini dia. Silakan di pause saja video saya, tipenya chart ya, nomor BP dan seterusnya. Oke, silakan buat field-field yang seperti ini menggunakan PHPMyAdmin. Langkah selanjutnya, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita akan membuat satu buah controller API servernya. Jadi caranya adalah silakan buka terminal kita, kemudian new terminal. Kemudian teman-teman di bagian terminalnya silakan ketikkan, ini saya perbesar dulu ya. Di perintahnya PHP Spark, kemudian make controller. Kemudian nama kontrolernya yaitu mahasiswa yang merupakan panggil ya kelas RESTful gitu. Kayak gini. Silakan di enter. Pastikan sukses. Sudah. Kelihatan di sini, silakan buka filenya. Ambil yang app, controller, kemudian mahasiswa. Ya. Jadi kalau yang RESTful API ini extendnya ke resource controller. Kalau yang biasanya base controller ya. Jadi di sini kita bisa otomatis membuat API server, cukup merubah metodenya saja nanti ya, tanpa memanggil fungsi-fungsi yang ada. Jadi cukup memanggil kontrolernya saja gitu. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke terminal kembali. Di sini saya tarik lagi ya. Di sini saya buat model. Kita akan menggunakan fitur model data pada coordinator 4. PHP Spark, kemudian make model, kemudian model mahasiswa. Oke, selanjutnya silakan buka model mahasiswa kita yang berada pada model di sini. Kemudian double klik di sini. Kemudian kita akan kita hapus beberapa yang tidak diperlukan. Di sini tabel kita ganti dengan tabel mahasiswa, nama tabel kita. Primary key-nya adalah MAS nomor BP. Kalau teman-teman yang nonton, nomor BP ini maksudnya apa? Nomor BP itu sama sepertinya NIM ya. NIM mahasiswa. Jadi kebetulan di kampus saya itu namanya nomor BP gitu ya. Kemudian di sini kita hapus allowed field-nya, silakan diketikkan semua field yang ada pada tabel mahasiswa kita. Kemudian nih nama tabelnya, nama field-nya. Kemudian kita hapus aja yang bawah di sini, jadinya seperti ini aja ya. Jadi cukup 3 protected ini aja. Kemudian simpan, silakan ditutup di sini. Selanjutnya pada bagian controller mahasiswa kita coba dulu ya menampilkan data di Postman ya gitu ya. Kita gunakan Postman nantinya. Nah di sini tambahkan use dulu, kemudian bukan user ya, use app. Kemudian model atau langsung boleh ya, model mahasiswa otomatis. Nah gitu. Jadi kalau kalian nggak muncul seperti yang tadi, silakan install saja beberapa ekstensi yang dibutuhkan. Seperti contohnya adalah coordinator, carinya coordinator ya, coordinator 4.
Nah, install aja yang ini. PHP IntelliSense, for Coordinator, kemudian Coordinator 4 Extension Pack, Monitor Spark dan sebagainya. Gitu ya, supaya dia muncul. Kemudian kita maksud ke index di sini. Di bagian index kita akan tambahkan beberapa perintah. Jadi perintahnya saya paste saja yang sudah ada ya. Silakan nanti di pause saja video saya, ditiru aja codingnya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi saya membuat variabel model MAS dengan memanggil kelas model mahasiswa ya. Kemudian kita akan panggil sebuah metode findAll. FindAll ini sama halnya query select bintang from nama tabel gitu ya. Select bintang from mahasiswa. Kemudian responnya seperti ini dengan beberapa key array, status, error, message, total data dengan perintah count ya. Ini fungsi count dari PHP-nya. Kemudian tampilkan datanya. Kemudian return this response 200. Ini kode responnya. Oke ya teman-teman. Jadi kita akan coba ya. Ini saya simpan terlebih dahulu. Kita akan coba cara mencobakan apakah ini datanya tampil. Jadi teman-teman silakan tambahin dulu datanya ya di bagian PHP MyAdmin di sini. Jadi silakan tambahin dulu beberapa data, 2, 3 atau sampai 5 data boleh juga gitu ya. Tambahin data terlebih dahulu. Selanjutnya silakan teman-teman gunakan Postman ya. Untuk Postman-nya karena kita localhost itu nggak bisa melalui web Postman yang online. Kita harus download yang desktopnya. Jadi teman-teman silakan download Postman. Jadi caranya download Postman for Windows ya gitu. Cari aja seperti ini, download Postman for Windows. Kemudian ambil yang pertama di sini. Kemudian klik di sini Windows 64 bit. Oke ya, karena saya sudah download. Jadi tinggal ngejalin aja. Di sini ini sudah jalan. Silahkan buka workspace-nya. Ya, nanti create aja workspace. Ini saya sudah ada gitu ya. Kemudian tambah di sini. Kita akan tes. Ini enter request URL. Oke, karena kita connect ke API servernya CI Coordinator 4 kita. Biasanya kita menggunakan localhost ya. Jadi localhost. Kemudian titik 2 di sini saya karena XAMPP-nya kalau teman-teman lihat nih Apache-nya portnya saya rubah gitu ya. Kalau teman-teman yang belum nggak ada dirubah ya pasti defaultnya port 80. Jadi cukup aja ketik localhost gitu ya tanpa menyebutkan nama portnya. Jika saya di sini portnya saya rubah. Kemudian garis miring ini nama folder project kita yang berada pada htdoc tadi, berarti CI4 API server. Nah, karena ini CI4, Coordinator 4 itu beda dengan Coordinator 3, jadi kita harus nambahin public di sini, folder public. Kenapa? Di CI4 itu kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, folder public. Nah, folder public inilah yang untuk nge-load indeksnya di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi file-file image, file-file JS, CSS dan sebagainya itu berada di dalam folder public yang bisa diakses oleh user lah gitu ya. Jadi kita harus tambahin public di depannya. Oke. Kemudian kalau kita send, nah ini kosong ya, benar. Status 200, oke, ini benar. Kemudian, oh ya, jangan lupa tambahin dulu HTTP // 2 kali. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita pengen akses controller mahasiswa, berarti tambahkan slash mahasiswa, kemudian send, tetap menggunakan metode get. Ini can find a route for get mahasiswa, berarti ada kelupaan bagi saya ya. Jadi kita harus tambahkan route supaya Coordinator tahu bahwasanya ada user pengen akses controller mahasiswa. Jadi kita harus tambahin di routes namanya. Jadi routes itu sebuah fitur yang ada di setiap framework gitu ya untuk mengatur lalu lintas jalannya sistem gitu ya. Dia yang mengatur controller yang ada gitu. Jadi silakan buka routes-nya atau teman-teman kalau misalkan pusing cari filenya tekan Ctrl P kemudian cari routes. Ya, berarti file routes-nya berada di dalam folder app, folder config. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan routes ya, kemudian resource karena kita RESTful API ya.
yang extendnya itu resource controller, maka di sini panggil resource. Kemudian nama controllernya apa? Nama kelasnya mahasiswa. Kemudian kita simpan, kita tutup, kita coba jalankan kembali. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, datanya parsing JSON-nya ini status, ini key-nya status, error, message, total datanya 2, datanya ini. Nah, kita akan tampilin data ini di pemrograman Kotlin gitu ya teman-teman. Sudah. Selanjutnya kita akan coba buat untuk fungsi show. Show ini sebuah fungsi digunakan untuk mencari data. Nah, gitu ya, untuk mencari data. Ya, jadi di sini ID-nya saya ganti dengan nomor BP karena kita akan nggak usah ya nomor BP, tapi cari aja. Jadi kita akan melakukan pencarian data berdasarkan nomor BP dan nama. Perintahnya ini saya copy saja ya yang sudah ada. Baik, silakan teman-teman ketik saja perintah ini. Ini saya jelaskan baris per baris ya. Saya buat dulu variable memanggil kelas model mahasiswa. Kemudian saya membuat query builder untuk melakukan pencarian data. Ini sama halnya select bintang from table. Kemudian where nomor BP, MIS nomor BP like gitu ya. Kemudian or like berdasarkan nama. Kemudian get result gitu ya. Kemudian jika data yang ditemukan itu lebih dari 1, maka tampil datanya di recycle view gitu. Ini perintahnya. Jadi kalau misalkan lebih dari kalau misalkan datanya cuma satu saja, berarti ya tampilkan datanya 1. Jadi gunanya yang untuk else if ini untuk menampilkan data detail nantinya. Nah, gitu ya, untuk menampilkan data detail. Jika tidak, maka kita akan panggil sebuah metode file not found. Pesannya gini, maaf data tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan di sini parsingnya seperti ini. Setelah controller tambahkan parameter, misalkan parameternya saya panggil Novi gitu ya. Send. Di sini terdapat error ya. Ini ternyata belum saya simpan ya. Saya simpan dulu. Saya send lagi. Nah, kelihatan di sini. Oke, kalau misalkan nanti datanya banyak, cari aja keyword berdasarkan data apa yang mau dicari, maka datanya akan muncul. Misalkan lebih dari 1 akan muncul datanya array di sini. Kalau misalkan datanya nggak ada, kayak gini aja, saya buat send, maka muncul pesannya seperti ini. Maaf, data tidak ditemukan. Jadi kita akan ngecek berdasarkan status di sini. Kalau tidak ditemukan, statusnya itu 404. Kalau misalkan data ditemukan, berarti responnya adalah kodenya itu 200 ya, teman-teman. Jadi paham ya? Jadi data kita sudah membuat sebuah fungsi untuk API server. Pertama itu menampilkan data, kemudian untuk pencarian data. Oke. Oh ya, sebelumnya kita harus merubah alamat localhost-nya karena alamat ini akan diakses oleh emulator kita nantinya. Emulator Android Studio kita atau bagi teman-teman yang menggunakan handphone sebagai emulatornya, berarti nanti teman-teman yang lagi ngoding itu harus dalam satu jaringan. Jadi handphone dan perangkat laptopnya harus berada dalam satu jaringan. Kalau enggak kayak gini aja, handphonenya itu jadikan tethering koneksi internet untuk laptopnya. Jadi kalau sudah, pastikan berada dalam satu jaringan. Karena saya ini menggunakan emulator Android Studionya, ya saya cukup koneksi internet pada laptop, kemudian cek IP-nya, boleh buka CMD, kemudian ifconfig gitu ya. Nah, ini kan memang agak sulit. Kalau sulit bagi teman-teman, silakan buka aja di sini, klik kanan, open network, kemudian cari yang change adapter option. Kemudian ini koneksi kita, double klik saja, ambil details dan catat nih IP-nya. Itu ya, 10.235.2244. Jadi localhost ini kita akan ganti 10.235, kemudian 222, kemudian 44. Kemudian kalau kita send, pastikan nggak ada error gitu ya. Oke, nggak ada error. Berarti alamat inilah yang akan kita gunakan sebagai endpoint agar bisa diakses oleh bahasa Kotlin-nya. Gimana teman-teman? Paham ya sampai di sini para mahasiswa sekalian? Jika sudah, kita
kita sudah membuat ya API servernya menggunakan coiniter 4 untuk fungsi atau metode tampil data dan pencarian data, maka selanjutnya kita coba menampilkan datanya menggunakan pemrograman Kotlin. Silakan jalankan Android Studio-nya.